Hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Papan dan lubang kuburan diukur dari arah kepala si mayit sampai ujung kaki, ditambah 2 kali atau 4 jari dari panjang badan. 4 jari. Ukuran gali kubur. Enggak, ukuran kain kapan. Oh, ukuran kain kapan. Papan, lubang liang lahat itu diukur dari arah kepala si mayit sampai kaki. Pas di kakinya ditambah 4 jari. 2 kali 4 jari. Berarti 8 jari. Berarti 8 jari atau 1 jengkal. Satu Jengkal itu ditambah. Kurang 20 cm ya. Ya, 1 jengkal itu udah pas itu 8 jari. Lewat dari itu pun boleh, nggak apa-apa. Itu tidak ada masalah. Boleh ya? Boleh. Kenapa dia harus ditambah? Agar dia bisa diikat di kepala dan di kaki. Kalau pas-pasan diukur, tidak dapat nanti cara ngikatnya. Berarti Nah, cara mengukurnya jangan dari atasnya, Dari samping. dari samping. Nah, jangan dari atas kepala mayit. Nah, karena di situ kita masih ada etika. berarti dari samping itu. Dari samping. Agaklah dia ininya kan. Iya. Kayak gini, jangan dari atasnya. Taruh ya deh tim dia kupu. Ya. Jangankan orang mati, orang hidup aja dibuat kayak gitu, waktu ngukur baju nggak bisa dari depan kayak gini kan. Ini kira-kira, nah ini ujungnya, maka kita tambah. Nah, ini kira-kira, maka inilah ukuran kain kapan. Ini ukuran kain kapan, papan, lubang liang sama. Nah, ya pas nih ya. Ya, biasanya cocok. Nah, ini kira-kira bang ya, kita anggap ini mayit adalah mayit mayit laki-laki dewasa. Ya. Dewasa. Doa menggunting kain kapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al libasahu anil karimi wa adkhilhul jannata ya birahmatika ya arhamar rahimin. Saya ulangi. Allahumma ja'al libasahu anil karimi wa adkhilhul jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pakaiannya ini sebagai pakaian yang mulia dan masukkan ia nanti ke dalam surgamu dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Doa mengguntingnya. Nah, Doa menggunting sebelum digunting berarti kan? iya sebelum digunting. Ini kan kain kapan itu kan panjang bang. Iya, panjang. Perbal. Ya. Nah, kalau kita beli di toko kan perbal. Jadi biasanya kalau kain kapan di kampung-kampung atau di desa-desa itu kan udah ada disediakan oleh sarak, kan. Jadi waktu mengukur itu, maka disitulah kita mengguntingnya. Kalau bisa waktu guntingan pertama kita yang mengguntingnya, kalau untuk lanjutannya biarlah mereka. Karena yang orang sarak. Oh, itu. Karena orang sarak mungkin tidak bisa lepas dari pekerjaan mereka. Nah, jadi kita ikut di situ. Dan untuk melanjutkannya biarlah mereka. Berarti guntingan pertama gitu yang kita bantu mereka. Kita pun sendiri semuanya nggak apa-apa. Jadi bagus. Dan kain kapan itu ketika kita beli baru dia ada tepinya berjahit. Ya, betul. Kayak gini. Nah, itu harus dibuang. Oh, dibuang. Ini makanya dia jadi seperti ini. Harus dibuang. Nah, makanya dia seperti ini. Berarti digunting ya? Digunting, disobek, jangan ada jahitan. Ditarik. Ditarik aja. Ya. Ini kebetulan udah saya buang semuanya. Dan ini. Oke, itu jatuh kain dapat tapi. Ya. Jadi ini dia berjahit ini. Iya. Jadi kain kapan tidak boleh berjahit. Oh, berarti guntingan pertama kalau di pesisir di Sumbar beda. Di Sumbar itu kalau misalnya ada keluarga meninggal kita cari kain kapan ke toko. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Waktu beli toko kita yang gunting. Ya, kita yang gunting boleh atau mereka yang gunting. Itu kan kalau kita beli di toko itu nggak mungkin ukuran pas. Pasti dilebihkan dari ukuran misalnya yang ini. Ya. Pasti kan? Ya. Maka nyampe di rumah nanti gunting lagi. Dipotong kita paskan ada mat. Baru diukurkan, baru dipaskan di situ.
itu disitulah jatuh mengukur mengguntingkan kapan. Oh, di situ jatuh. Di situ jatuhnya. Jatuh. Bukan di toko. Berarti Kalau misalnya kita kalau beli kita bikin 5 lapis harus 5 lembar lah seperti sepanjang itu tadi. lewat dari ukuran yang ininya. Iya, berarti harus 5 lembar pula berarti kan. Iya. Kita kasih 5 Nah, 5 kain kapan. Artinya kalau misalnya perempuan kan 5 lapis, laki-laki 3 lapis. Misalnya laki-laki 3 lapis bukan berarti langsung dipotong-potong 3 lapis, tidak. Jangan langsung potong 3 lapis di toko. Langsung aja digabungkan semuanya biar. Betul, betul, betul. Oh, kalau berarti Nanti kalau kita potong membagi di toko, di Kita bagi di rumah. berarti kita yang potong di rumah. Ya, disitulah jatuh menggunting kain kapan. Gitu. Ya, kalau di siku kan sarah kan gitu kan. Nah, kalau di Sampai sekolah bawahnya gitu. Kan. Iya. Nah, Bang? Jadi bacanya tadi Allahumma ja'al libasahu anil karimi wa dakhilul jannata wa rahmatika ya rabbal alamin. Baru mulai gunting. Perhatian, bagi yang bermaksud memakai pakaiannya itu kita tinggalkan, itu tidak terlalu penting. Ikatan kain kapan, melipat kain kapan mayit perempuan sebagusnya ke kiri, dan jika mayit tersebut laki-laki maka melipat kain kapannya ke arah kanan. Kalau mayit dewasa 5 Bang ya. 5 talinya. Yang 5 itu laki-laki yang Ustaz ya. Enggak, 5 dewasa. Laki-laki Laki-laki perempuan. perempuan sama. Iya, sama. Yang di bawah itu anak-anak 3. Berarti tali ini sengaja dibikin atau bekas sobekan Bekas saja? sobekan dah? itu. Oh, bekas sobekan saja. Oh, tidak perlu disengaja dibikin. Yes, enggak perlu. Ini memang kita tidak lagi menggunting ukuran yang tadi Bang ya. Nah, tiap lapis itu ditaburi minyak, Tiap lapis. tiap lapis dan kapur barus. Kalau ini selape ditaburi Nah, minyak atau taburi baru? minyak. Minyaknya kalau di sini saya lihat ada minyak capuyung tuh. Ya. Nah, minyak wangi yang tanpa alkohol pokoknya. Habis itu ditabur langsung naik lagi Baru satu masuk lapis. kapur barus tuh. Ya. Jangan kapur ajaib, kapur barus. Iya, kapur barus. Baru masuk lagi satu lapis Satu lagi. lapis. Kasih lagi minyak. Nah, dikasih lagi minyak. Nah, kasih baru kapur. lapisan terakhir kasih lagi. Nah, baru masuk mayit. Baru diangkat mayat. Ya, baru masuk mayit. Berarti taruh Yang ini punya di atas. kapas. Hah? Kapas. Kapas di atas mayit. Oh, kapas ada semuanya. Berarti ini taruh sudah 3 lapis nih ya. Iya. Anggap ini 3 lapis. Ya. Nah, Segala lubang-lubang ditutup. ditutup dengan kapas. Misalnya perempuan maaf kemaluannya pakai kapas. Hidung, mulut pakai kain kapas, telinganya pakai kapas. Kita tutup lubang-lubang itu. Nah, Termasuk lubang mata. ya kalau dapat. Biasanya itu setelah dimandikan langsung dibuatkan. Bang apa? Lubang belakang. Oh, Berarti lubang seluruh lubang ditutup lah, diusahakan. Tapi kalau lubang itu di belakang tidak ditutup gimana itu? Nggak masalah. Tidak masalah. Berarti yang penting hidung, telinga, mulut Iya. lah. Kenapa itu ditutup? Nah, itu pertanyaannya kan. Kenapa ditutup? Karena dikhawatirkan walaupun setelah dia dikasih wudhu dan setelah diistinjakan, dikhawatirkan keluar lagi. Oh, makanya itu tujuannya Nah, ditutup. makanya itu tujuannya ditutup. Kalau dia keluarkan otomatis batal wudhu si mayit. Ya kan? Batal wudhu si mayit. Melipat kain kapan mayit perempuan sebagusnya ke kiri dan laki-laki melipatnya ke kanan. Ya. Mana nih? Jadi caranya Bang disatukan Turun dulu. dulu. Di naik gini. Ya, coba diratakan dulu. Oh, ya tahu ini. Nah. Kalau mayit perempuan, Laki-laki lah ini. kalau mayit perempuan ke kiri si mayit. Gini putarnya. Iya. Oh, berarti gini aja putarnya. Gini aja. Sampai habis. Berarti situ kepala berarti ya.
Ya, kepalanya saya buat di sini tadi. Nah, taruh lagi nih. Ya kan berarti ya. Iya. Berarti itu kepala. Ini kepalanya. Itu kepala berarti. Berarti kalau perempuan sini mutarnya. Ya. Ini kiri mayat ini. Iya. Kalau di sini kepalanya. Ya. Nah, taruh si kepala. Nah, Ya. Udah, kita ulangi dari awal. ya. Ini biasanya di pas daerah kepalanya jangan dulu ditutup. Oh, tuh. Pas daerah. Jadi kita melipatnya pas di tengahnya. Di sini. Berarti ini di biar aja dulu. Ya, boleh nanti boleh dilipat asal dia masih bisa dibuka karena Oh. orang nanti untuk ziarah. Oh, itu. Nah, Oh, ya. itu. Jadi lipat ke kiri. Ini dibuka ke pagar kita biar untuk sejarah. Ya. Nah, nampak buku ya. Hmm. Jadi anggap ini coba ambil tisu itu, Bang. Enggak semuanya, Semua Semuanya. Semua kepala itu. Anggap di sini kepalanya. Nah, ya, gitu. Jadi ini langsung diikat, Bang. Oh, bawa ikat langsung dulu. Oh, ini ikat. Tapi jangan ikat mati yang bawah ya. Yang kepala sama kaki jangan ikat mati. Berarti tengah diikat lagi. Nah, Kalau tengah diikat mati. boleh. Ngikatnya jangan di atasnya, di pinggir. Oh, di. Kelak kan ada dibuka. Itu kan dibuka. Oh, tuh. Kalau yang di tengah nggak dibuka. Kalau yang dibuka cuma kaki sama Tengah ada. Tapi ada juga dibuka semua orang. enggak. Enggak dibuka semua, Bang. Aduh, yang dibuka dah. Ada buka semua. Ya, jadi itu sebenarnya tidak berpengaruh. Yang jadi ininya yang dibuka itu kepala sama kaki. Oh, itu yang patokannya. Ya, itu jadi ininya patokannya. Yang dibuka kepala sama kaki. Oh, Kalau berarti- yang badannya tidak. Berarti ngikatnya di samping kita ngikatnya. Yang ikatnya di samping, Bang. Nah, Video. nah Terus yang di sini yang di Ini kepala ini. kepalanya masih ada ini kuat dada ya? ini. Oh, ini Ada dari diikat langsung. Ya, dada berarti diikat langsung ya. ini dada. Berarti kira-kira di sini tangannya nih. Pas ikat tangan kayak ini. Iya. Berarti tangannya di sini. Berarti di sini ngikatnya. Pusar Enggak, gitu ya. di atas. Oh, di atas tangan. Hmm. Ini di mana letaknya ini? Kepala, dada, pinggang, lutut, kaki. Sesuai buku ada. Nah, iya. Ujung kepala, dada, pinggang, lutut, ujung kaki. Kepala, Kepala, dada, dada, pinggang, pinggang, lutut, lutut, kaki. kaki. Nah, ikatan kain kapan mayit laki-laki dan perempuan disunahkan 5 lipatan sudah. 5 ikatan. 5 ikatan. Sudah. Dan mayit laki-laki hanya cukup 3 ikatan. Itu anggap selesai. Oh, main laki-laki 3. Mayit anak-anak. Anak-anak. Nah, seperti gambar. Sebelum mayit dikafani maka lubang-lubang si mayit supaya ditutupi. Tadi kan udah. Ya. Dengan kapas yang sudah ditaburi minyak wangi yang tidak pakai alkohol. Lapisan-lapisan kain kapan agar ditaburi dengan minyak wangi. Sudah tadi sudah kita jelaskan. Setelah si mayit dikafani maka ikatan yang di wajahnya agar dibukakan untuk memudahkan bagi keluarga yang ingin berziarah. Berarti makanya tadi seperti tadi gue Menurut tinggal untuk perlu. Jangan dulu tutup, maka akan datang keluarga yang mau berziarah kan ciuman terakhir misalnya kan. Nah, ketika kita menziarahi si jenazah, maka diusahakan jangan meneteskan air mata. Jangan kena air mata ke dia. Apa sebab? Dikhawatirkan itu merusak dia. Kalau yang mata gitu yang. Ya. Pertanyaannya, mayit sudah berwudu. Sementara yang misalnya mencium dia itu bukan Muhrim. mahramnya, Iya, makanya. batalkah wudu? Batal. Batalkah wudu si mayit? enggak. Enggak batal. Oh, berarti tidak pengaruh orang. Tidak berpengaruh. Kenapa? Karena dia sudah mati, tidak bisa dijatuhi hukuman. Tidak bisa lagi jatuh kepada dia hukum syarat karena dia sudah mati. Yang batal wudunya siapa? Kita. Berarti. Jadi yang batal wudu iya. itu kita. Jadi Yang kita masih berziarah. hidup itu iya. Kalau si mayit tetap wudunya sah. Nah. Dan kepada orang yang berziarah sebaiknya membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca doa di sampingnya. Oh, itu doanya ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim Doanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah.
Berarti kudu awak maco nengok bersiaran nengok muka. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan dituliskan di keningnya kalimat dua kalimat syahadat dengan memakai jari telunjuk. Tulis. La ilaha illallah Bukan Muhammadur Rasulullah. tergantung ikhwah kan. Tergantung awak. Kalau dapet, Kalau yang bisa Allah ya lah. insya Allah Enggak Allah ya. Allah bisa. Iya, kalau Tapi ini kan lebih bagus la ilaha illallah. Tapi huruf Arab. ya orang kan terlalu panjang. Kalau kau kesalah salah tulis sudah wak kan. Lah Latin pula. Dan kadang-kadang pun awak mulut itu Pandangan cuma bang. pandangan orang. Nah, Ya. Kalau di tempat jangan rumah ya. Kalau sasik kan orang rumah. Iya. itu di Apalagi kanjeng wali hitam nampaknya. Iya. Kamu no ngaji yang tu. Ya. Mana ngaji wali hitam kanjeng. Sewa lah tergantung. Siapa tahu tuang. iya. berarti itu dilakukan tidak dilakukan itu apa bedanya? Kalau tidak dilakukan tidak masalah. Dilakukan Lebih itu, bagus. insya Allah itu kan sebagai doa kita kepada Allah, mudah-mudahan dia digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk Itu kan bagian doa kita. termasuk bagian doa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama seperti anak yang baru lahir itu disunahkan dituliskan di keningnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru dicicipkan ke dia kurma. Anak yang baru lahir. Dicicipkan, kalau bisa kita yang ngunyah baru masukkan ke mulutnya. Dan itu merupakan sunnah Rasul. Kita pergi ke orang-orang soleh bawa kurma lebih bagus, mudah-mudahan ada kurma orang soleh tersebut kan, dikunyahkan orang soleh tersebut, setelah itu dia cicipkan ke para bayi yang baru lahir. Nah, baru dituliskannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di kening anak yang baru lahir itu. Apa maksud tujuan itu? Kita sebagai manusia berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh. Itu tujuannya. Artinya dia sudah, Ini bukan anak bantal. ya maksud saya yang anak yang baru lahir tadi bahwa sudah ada di keningnya kalimat syahadat tadinya. Nah, jadi kalau masalah mengungkapkan ini sangat mudah. Cuma sebatas ini Ke kirinya si mayit perempuan. perempuan. Kalau perempuan, laki-laki nah, ke kalau laki kanannya. Tarik ke kanan, kanan. ke kanan. Pokoknya kemana arah kepalanya berarti ke kirinya mayit, berarti bukan ke kirinya Ini kita. tadi mati ya? Enggak. Enggak. Macam mana Jadi- kalau kain kafannya tidak cukup, misalnya orangnya gemuk. Kain kafan tak Dilebiskan, ditambah artinya dia biar lebar, Heeh. apa namanya itu, Berarti dua lampinya sana. ini lembaran Pertama, satu lembar pertama. tapi tidak dijahit. tadi jahit. Itu terhitung berapa lapis tuh? Ini terhitung satu lapis. Oh, di dempet. Karena dia masih dalam satu ini. Satu tuh. Nah, baru di atasnya lagi, buat kayak gini lagi. Berarti double jadinya dah. Double. Berarti bisa jadi 10. Bisa 10, jadi. 10 lembar. Berarti taruh Kalau yang perempuan kan. Iya. Dua, kalau satu sempit kan dua lagi kira-kira. Ah. Nah, ya. Sebab ada kasus kadang-kadang tuh Ya, nggak apa-apa. Apa? Artinya, Perbesar. orangnya gemuk. hmm, Kain kafannya kan orang Indonesia kan ternyata semeter tuh lah. Iya. Lebar itu ah. Itu Enggak tahu bukui dah. tidak terbukuin, dipaksakan juga orang bukuinnya. Kadang apa? Tiba di paru kan ay. Ya, malah ikonya Nampak. berat kancing aku melekang bahasa isi kawas. Nampak. artinya dia dilapiskan aja, Iya. dikasih dabel, Heeh. agar dia apa namanya itu bisa menutupi badan semet. Berarti Iya, itu iya. terhitung satu lapis baru. Iya, ini kan otomatis dihimpit badan dia kan, Iya. tidak akan bergeser lagi. Lagian pun nggak bakal bergeser soalnya nanti kan kena ikat tali. Iya. Itu caranya, dan itu terhitung menjadi satu lapis. Iya. Lalu di atasnya kasih lagi seperti itu, di atasnya kasih lagi seperti itu. Berarti nanti ngikat di kepalanya ini. Kalau seandainya udah selesai orang untuk berbicara, kita ngikat kepalanya, posisinya tetap ini aja. Ikuti. Tinggal sambung ini lagi ya. Iya. Sambungin terus. Nah, ini seperti ini kira-kira Bang ya. Maksud saya gini, udah jangan dulu Bang. Maksud saya gini, kita ulang dari awal, tapi saya tidak berkomentar. Bisa. Maksudnya? Orang abang yang bekerja. Bisa. Saya diam. Oh. Iya. Ustaz.
Kita rubah menjadi perempuan ya. Ini Kita udah rubah perempuan ya, menjadi laki-laki. laki-laki. Ini dia perempuan. Laki-laki. Enggak, ini bantal. Ah, ya, dirubah lagi. Mana Pak?